Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Jamilah. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengolah data menggunakan aplikasi SPSS. Nah, tapi di sini saya akan mengolah datanya atau mengangkat contoh kasusnya itu mengenai Independent Simplicity Test. Dimana pada prinsipnya untuk uji T2 Simple Independent ini adalah untuk membandingkan rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Nah, tapi sebelumnya pastikan dulu kalian udah menginstal aplikasi SPSS di laptop. Saya menggunakan ini yang versi 26 SPSS-nya. Tampilannya seperti ini. Untuk kasusnya sendiri saya mengangkat ini, apakah terdapat perbedaan rata-rata penghasilan ayah dengan keputusan ber-KB atau tidak ber-KB. Lihat datanya seperti ini. Nah, untuk mengolah datanya kita menggunakan aplikasi ini, tapi sebelumnya kita berkenalan dulu nih. Kalau data view itu fungsinya itu untuk apa sih? Kalau data view itu fungsinya itu sebagai tempat input data atau mengolah data. Nanti kita inputnya di sini. Tapi sebelum menginput data, kita juga harus mengatur dari data yang akan kita olah di variabel view. Tampilannya seperti ini. Langsung saja ya, kita masukkan datanya sambil perkenalan dulu nih, apa itu name. Untuk tulisan name ini, menu pada name ini fungsinya itu untuk memberikan nama variabel. Kalian itu bebas menuliskan apa saja nama variabel yang kalian inginkan. Namun SPSS itu tidak bisa membaca nilai spasi, maka ketika nama variabel yang kita inginkan atau kalian inginkan ada dua suku kata atau lebih, maka pisahkan dengan nilai atau dengan nilai underscore maksudnya. Nah, tapi untuk mempermudah, saya di sini akan menyingkat saja. Dimana di sini untuk penghasilan ayah kita singkat saja di sininya dengan PA. Nah, sedangkan untuk keputusan ber-KB kita singkat saja di sininya dengan KKB atau keputusan ber-KB. Nah, untuk kolom type atau tipe di sini fungsinya untuk menjelaskan tipe data yang akan dimasukkan. Misal data yang akan dimasukkan berupa angka, maka tipe data type-nya bisa kita pilih itu yang numerik. Dimana di sini kita bisa milih banyak ya teman-teman. Ada numerik, koma, dot, dan sebagainya. Kalau kalian pengen tahu lebih lanjut, banyak kok searching di Google. Nah, tapi biasanya yang sering dipakai itu string dan numerik. Kita gunakan numerik ya, karena kita akan mengolah datanya berkaitan dengan angka-angka ini. Nah, untuk tabel width atau height, nah fungsinya itu untuk memberikan jumlah karakter yang dikehendaki dalam satu variabel. Misal kita akan masukkan nilai 500, namun pada bagian width hanya kita tulis 2 di sininya misalkan. Nanti di sininya akan munculnya ya 2 angka, 2 karakter gitu. Bukan angka sih, karakter. Nah, kita pilih 8 aja di sini. Untuk desimalnya, fungsi desimal itu untuk memberikan jumlah karakter di belakang koma yang dikehendaki dalam satu variabel. Kalau aku biar mempermudah, ya udah kita nolkan saja ya teman-teman. Nah, untuk kolom label sendiri berfungsi untuk memberikan sebuah tanda atau label pada suatu variabel. Nah, untuk label ini tuh sebenarnya ini penjelasan lebih detail dari yang ada di name ini. Kita tadi menulis PA di name, yang artinya PA itu adalah
penghasilan ayah. Maka kita tulis saja di sininya menjadi penghasilan ayah. Nah, untuk ini berarti KKB kita tulis di sininya untuk keputusan ber-KB. Nah, untuk kolom values berfungsi untuk menggantikan sebuah nilai yang bertipe string menjadi sebuah nilai yang bertipe numerik agar dapat dilakukan pengolahan data. Nah, untuk values dari KKB ini untuk mengolah data yang KKB atau keputusan ber-KB itu kan ini bukan numerik ya teman-teman, bukan suatu angka. Maka kita diubah menjadi numerik. Kita langsung aja untuk mengubahnya itu pakai angka 1 2 aja ya. Tapi dikasih label. Nah, labelnya di sini di mana yang 1 itu ber-KB, yang 2 tidak ber-KB, kita masukkan saja. Di mana di value ini kita kasih 1 untuk yang ber-KB. Tulisan gede. Nah, kita edit saja, tambahkan. Dan untuk yang tidak ber-KB kita label atau kasih valuesnya 2, labelnya tidak ber-KB. Kita add dan oke. Untuk kolom missing berfungsi untuk menghilangkan sebuah nilai agar tidak dimasukkan ke dalam analisis. Kita lewat saja ini. Untuk kolom ini berfungsi untuk menentukan lebar kolom pada data view. Kita udah aja 8, dan untuk ini kita untuk kayak mengatur tulisannya, bisa di kiri, kanan, dan tengah. Kita pilih tengah saja. Nah, untuk measure fungsinya itu untuk menentukan skala data dari sebuah variabel. Sangat berpengaruh nih pada pendeskripsian variabel yang nantinya akan digunakan untuk mengolah data. Ini tuh measure ada 3 jenisnya tuh. Ada scale, ordinal, sama nominal. Nah, untuk nominal sendiri merupakan skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan, dimana membedakannya itu perbedaannya itu untuk ngebedain hal-hal yang setara, kayak jenis kelamin. Jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, dan itu perbedaannya setara, maka kita gunakan yang nominal. Kalau ordinal itu merupakan skala data yang berfungsi untuk membedakan sekaligus mengurutkan. Misalnya membedakan jenjang pendidikan, yang mana ada SD, SMP, dan SMA, dan memiliki perbedaan karena SD itu tentunya lebih rendah daripada SMP dan jenjang SMA yang lebih tinggi jenjangnya. Nah, untuk scale sendiri merupakan tipe variabel untuk skala data interval atau rasio. Nah, tipe variabel ini biasanya digunakan untuk perhitungan data numerik pada umumnya. Kita gunakan ini aja karena kita akan menentukan rata-rata. Nah, jika sudah seperti ini, nah sudah siap deh untuk menginput data di data view. Kita masukkan saja dari Word, kita kopikan saja biar mempermudah. Copy. Nah, untuk ini keputusan KB ber-KB nya sama, kita juga kopikan saja untuk mempermudah. Nah, karena di sini itu kita sudah setting di sininya numerik, maka nggak akan mau kalau dikasih string atau kata-kata tipe berjenis string. Maka untuk mempermudah saja ini mah kita masukkan paste di sini. Untuk mempermudah, biar nggak bolak-balik lihat ini lihat itu. Nah, untuk KB kita kan kasih nilai 1 tadi, label 1. Langsung aja kita masukkan satu-satu semua.
untuk yang ini bagaimana? Ya udah kita hapus saja, soalnya tadi kan untuk mempermudah saja. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk mengolah data menggunakan SPSS yang Independent Sympathy Test, kita pilih di sini ada menu di atas, klik yang analisis dan compare means, dimana di sini ada Independent Sympathy Test, kita pilih saja. Nah, untuk penghasilan ayah kita masukkan ke ini tes variabel dengan mengklik ini. Untuk keputusan ber-KB-nya kita masukkan ke grouping variabel dan definite group, di mana grup 1 itu untuk label 1 dan grup 2 itu untuk label 2 yang tidak ber-KB. Kita continue saja, lalu kita klik OK. Nah, teman-teman, setelah diklik pasti di sininya bakal ada muncul data seperti ini, hasil output dari yang dihasilkan pengolahan datanya oleh SPSS itu. Kita bisa copy di sini ke Word. Nah, sudah. Untuk keputusan atau hipotesisnya sendiri, di mana sig itu kurang dari 0,5, maka HO akan diterima. Jika sig kurang dari 0,5, maka HO ditolak. Nah, di sini keputusannya hipotesis dugaan untuk uji t-test dalam kasus ini, HO-nya merupakan kedua rata-rata populasi identik, atau dikatakan rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB itu sama rata-ratanya. Kalau HA itu kedua rata-rata yang populasinya tidak identik, atau di mana rata-rata penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB itu adalah berbeda rata-ratanya. Nah, langsung saja kita lihat nilai T hitung di sini 5,396 di output ini. Dalam probabilitasnya atau signya itu 0,0, yang berarti HO ditolak, di mana di sini kalau probabilitasnya kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Di sini kan 0,05. Nah, kurang dari 0,05 maka HO-nya dikatakan itu HO-nya ditolak. Nah, artinya kedua rata-rata populasi itu tidak identik, atau rata-rata penghasilan ayah yang berkeputusan untuk ber-KB dan tidak ber-KB adalah berbeda, atau terdapat perbedaan penghasilan ayah yang ber-KB dan tidak ber-KB. Seperti itu, teman-teman. Nah, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Mohon maaf, masih banyak kesalahan dan saya pun masih belajar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.